Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Baik, teman-teman sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerangka konsep sistem informasi kesehatan. Kita melanjutkan pertemuan pada video sebelumnya. Jadi kita telah membahas beberapa pembahasan kemarin di video sebelumnya, yaitu kerangka konsep dan komponen. Nah, pada kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kemarin dalam video yang kedua ini, yaitu mengenai kerangka konsep sistem informasi kesehatan dan manfaat. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian sistem informasi kesehatan menurut WHO, kemudian ada komponen sistem informasi kesehatan dari WHO, kemudian 7 sistem informasi kesehatan nasional yang mendukung sistem informasi kesehatan dari WHO. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja konsep sistem informasi kesehatan. Baik teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita akan membahasnya. Nah, di sini lanjutannya lagi ya, is conceptual framework dari penyebaran data, kemudian bagian dan jenis data, kemudian ada sumber data, kemudian yang berikutnya ada kualitas data, yang berikutnya adalah data yang mengalir, kemudian pengolahan data, kemudian analisis data, serta ada yang terakhir pemanfaatan data. Nah, tentunya dari kedelapan ini tentunya sangat bermanfaat dan tentunya bermanfaat untuk semua kalangan. Karena kenapa? Tentunya yang pertama penyebaran data. Nah, hal ini penting karena setiap orang, setiap pengambil kebijakan pasti membutuhkannya. Oleh sebab itu, penyebaran data di contohnya media sosial itu sangat pesat sekali penyebarannya karena sangat penting untuk semua kalangan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Tentunya juga kita harus pandai-pandai untuk melihat data yang tersebar di media sosial yang sangat banyak. Tentunya juga kita harus melihat mana data yang akurat dan mana yang tidak. Karena ada juga data yang hoax, data yang tidak benar, ataupun data yang tidak akurat. Jadi dari kita, bagaimana caranya untuk melihat data sebaik mungkin. Karena tersebarnya data di media sosial itu sangat banyak. Baik, yang berikutnya adalah bagian dan jenis data. Tentunya data yang seperti apa yang kita lihat, kalau data kesehatan tentunya kita mengacu pada data dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, dan dari pihak-pihak yang terkait. Ya. Bagian keuangan juga lain, bagian pertanian juga lain. Nah, khusus di bidang kesehatan, tentunya jenis datanya juga pada Kementerian Kesehatan ataupun dari WHO ataupun dari pihak-pihak terkait mengenai data yang kita ambil. Kemudian yang berikutnya sumber data. Nah, sumber data ini yang terpenting juga ya, kita harus melihat data apa dan dari mana sebenarnya. Karena ada beberapa sumber data juga yang masih kurang akurat. Nah, ada juga data yang akurat yang menjadi acuannya kita. Jadi melihat datanya itu harus kita lihat juga sumbernya. Harus yang valid. Nah, contohnya dari Kementerian Kesehatan itu tentunya valid, dari BPS, kemudian dari WHO. Nah, gitu. Nah, bisa juga dari jurnal-jurnal atau dari penelitian-penelitian, yang tentunya penelitian yang akurat, gitu ya.
Kemudian yang berikutnya adalah kualitas. Nah, semakin bagus, semakin baik data, maka kualitasnya pun akan baik. Gitu ya. Jadi kita lihat juga seberapa bagus kualitasnya dari data tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, tentunya data ini terus mengalir. Jadi terus bisa dikatakan diupdate terus. Jadi contohnya itu di statistik datanya pasti terus ada, kemudian biasanya akan terus diupdate. Nah, contohnya itu setiap ada sensus penduduk pasti data juga akan diupdate dan tentunya selalu dicari informasinya di situ, selalu dibutuhkan datanya. Nah, kemudian data yang mengalir ini biasanya data dari puskesmas naik ke dinas kesehatan provinsi, kemudian dinas provinsi ke pusat, bisa lagi kembali lagi ke pusat ke daerah. Nah, yang selanjutnya adalah pengolahan. Jadi semakin baik pengolahan datanya, maka kualitasnya data yang dihasilkan pasti akan baik. Jadi tergantung dari pengolahan. Nah, berbagai metode pengolahan data itu tentunya dengan catatan sesuai dengan pemanfaatannya atau dengan sesuai dengan metodenya. Kemudian yang berikutnya analisis data. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk analisis datanya. Jadi makin baik analisis datanya, makin baik pula datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk semua kalangan. Tentunya sangat bermanfaat dan berguna untuk pengambil keputusan atau pengambil kebijakan data tersebut. Baik, jadi untuk konseptual framework ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama penyebaran data, kedua bagian dan jenis data, sumber data, kualitas data, kemudian data mengalir, pengolahan data, analisis data, dan pemanfaatan data. Ya, lanjut. Bentuk pokok sistem kesehatan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi peranan unsur pembentuk sistem kesehatan. Pertama pemerintah, kemudian yang kedua masyarakat, terakhir ada penyedia pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah faktor unsur pembentuk sistem kesehatan. Jadi apabila satu di antara tiga ini yang tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai sistem. Gitu ya. Jadi untuk apa contohnya pemerintah ada, masyarakat ada, tetapi penyedia layanan kesehatan tidak ada, maka sistem unsur pembentuk sistem kesehatan tidak akan berjalan. Nah, kayak gitu. Begitupun selanjutnya, ada pemerintah, ada penyedia pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kalau tidak ada masyarakat, berarti penyedia pelayanan pasti akan kosong. Jadi salah satu contohnya, ada puskesmas, ada tenaga kesehatan, tetapi kalau tidak ada pasien yang berkunjung, maka sama juga tidak ada artinya. Gitu ya. Nah, hubungan unsur pembentuk sistem kesehatan ini masih berkaitan dengan yang penjelasan tadi, pemerintah, masyarakat, penyedia pelayanan kesehatan. Nah, ini kesehatan, tentunya ada pemerintah, ada masyarakatnya, kemudian ada penyedia pelayanan kesehatan. Maka jadi satu kesatuan, maka terjadilah sistem kesehatan. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada penyedia pelayanan kesehatan. Gitu. Nah, penyedia pelayanan kesehatan ini tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, penyedia pelayanan kesehatan ini tentunya dari sistem dan dari kebijakan dari pemerintah dibentuknya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk apa juga pemerintah membuat penyedia pelayanan kesehatan kalau masyarakat tidak menggunakan? Nah, gitu. Jadi harus semua dimanfaatkan agar menjadi suatu sistem di dalamnya. Tentunya sistem kesehatan. Gitu ya. Begitupun walaupun ada pemerintah, ada masyarakat, tapi penyedia pelayanan kesehatan tidak ada, maka tidak terjadi sistem kesehatan. Nah, kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Walaupun ada masyarakat dan penyedia pelayanan kesehatan, tanpa ada pemerintah yang mengatur hal tersebut, maka bisa dikatakan sistem kesehatannya bisa gagal.
Kemudian maksud dan kegunaan sistem kesehatan nasional atau disebut dengan SKN disusun dengan pendekatan revitalisasi pelayanan dasar. Kemudian di sini ada 4 maksud dan kegunaan SKN. Yang pertama, cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Nah, ini harus. Cakupan pelayanan kesehatan itu harus adil dan merata. Jadi tidak ada membedakan antara satu dengan yang lain, antara pasien satu dengan yang lain, antara si miskin dan si kaya, antara pejabat dengan masyarakat biasa. Itu tidak boleh dibeda-bedakan, harus adil. Jadi walaupun dia seorang pejabat ataupun dia orang kaya, pelayanan kesehatan harus adil. Nah, kemudian pelayanan kesehatan harus merata. Jadi contohnya jangan hanya berpusat pada perkotaan saja, tapi harus juga merata sampai di pelosok-pelosok desa. Jadi tidak harus terfokus di perkotaan. Nah, contohnya pendanaan, ini yang paling krusial. Jadi pendanaan itu tidak bisa dan tidak boleh berfokus pada perkotaan saja, harus merata ke seluruh wilayah. Gitu. Kemudian yang kedua, kebijakan pembangunan kesehatan. Nah, kebijakan pembangunan kesehatan ini tentunya berkaitan dengan para pengambil kebijakan, pemerintah yang bertugas dalam hal ini bertanggung jawab dalam kebijakan pembangunan kesehatan. Nah, tentunya berbicara dengan kebijakan pembangunan kesehatan ini sangat luas. Sangat luas berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan. Nah, salah satu contohnya saja mengenai contoh ini BPJS. Nah, ada iurannya yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tentu sudah dipertimbangkan, sudah dirumuskan kebijakannya tersebut. Nah, tentunya untuk pembangunan kesehatan juga tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketiga, pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat. Nah, ini. Jadi, jangan berpihak pada pihak-pihak tertentu. Nah, itu ya, karena biasanya yang dihindari adalah jangan sampai berpihak pada contoh penyedia pelayanan kesehatan. Nah, kalau seandainya berpihak pada pelayanan kesehatan, tentunya rumah sakit swasta dan lain sebagainya pasti dapatkan keuntungan yang lebih. Nah, oleh sebab itu, dasar dari sistem kesehatan nasional adalah berpihak pada rakyat. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan. Tentunya kepemimpinan ini juga sangat berpengaruh dalam sistem kesehatan nasional. Karena pengambilan keputusan tentunya dari seorang pemimpin. Baik, yang selanjutnya ada asas sistem kesehatan nasional, penyelenggaraan pembangunan kesehatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJPN, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yaitu asas pertama adalah perikemanusiaan. Jadi harus berasaskan perikemanusiaan untuk sistem kesehatan nasional. Artinya, asas dari sistem kesehatan nasional harus menolong masyarakat ataupun pasien yang membutuhkan. Jadi berdasarkan asas perikemanusiaan. Yang kedua, pemberdayaan dan kemandirian. Nah, kenapa didorong hal tersebut? Agar pelayanan kesehatan atau pembangunan kesehatan harus secara mandiri melakukan suatu jadi untuk pemberdayaan dan kemandirian ini supaya pelayanan kesehatan itu bisa melakukan kemandirian dalam peningkatan. Kemudian yang ketiga, adil dan merata. Tentunya ini sudah saya jelaskan tadi, saya sampaikan tadi juga, harus berdasarkan asas adil dan merata. Jadi tidak ada membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat terakhir adalah pengutamaan dan manfaat. Nah, tentunya untuk
untuk ibu, khusus untuk ibu, bayi, anak, manula, serta masyarakat miskin. Nah, inilah asas dari sistem kesehatan nasional, terdiri atas 4. Yang pertama, peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutama dan manfaat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk teman-teman semua, agar memperhatikan semua video-video mengenai penjelasan, karena kita akan memasuki nanti ujian semester, bisa mohon semua. Dan nantinya tentunya kalau masih ada yang kurang memahami dan masih bingung, bisa kita diskusikan lagi di lain waktu. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.